Gak usah pakai Itu saja. efek, Adafin. Oh, jangan pakai efek. Narasi saya itu saja. Berarti hanya Islam yang beriman kitab suci turun gedebuk dari langit. Oke. Dah, selesai. Oke. Mari kita lihat di dalam kisah para Rasul 7. Nabi Musa alaihi salam kemudian menerima wahyu di atas bukit itu diberitakan oleh malaikat. Malaikat ini dari mana, Bung? Dari Pasar Senen atau dari Tanah Abang? Atau dari langit? Bicara kamu itu, ya kamu udah Enggak, tunggu. Nanti saya bahasa asing lagi. Saya bahasa asing lagi nanti. Saya bahasa asing lagi nanti. Bukan, Mbak, mau bahasa asing, mau bahasa apa kamu? Tapi kamu Bentar, Mas Bung, saya riset lagi. Silakan semua. Oke, saudara Justin ya, orang cerdas katanya. Saya tanya sama saudara, ketika diterangkan malaikat-malaikat sibuk datang memberitakan Taurat kepada Musa di atas bukit Sinai, saya tanya kepada saudara, malaikat ini datang dari Pasar Senen, Tanah Abang atau dari langit? Silakan. Dari surga. Surga atau langit? Syamaim. Samaim itu apa? Samaim. Belajar di mana kau? Samaim, bro. Santai aja, bro. Iya, saya tanya, kau katakan kitab suci itu dari mana? Saya tanya, malaikat yang datang kepada Nabi Musa di atas bukit itu dari langit atau dari Pasar Senen? Dari langit, dari surga. Udah, berarti terjawab ya. Nah, sekarang saya tanya samamu, kitabnya Paulus ini 14 kitab itu dari mana? Dari langit atau Oke, kamu tadi mengatakan memberitakan bukan menurunkan. Kamu bumerang dong. Begini. Tadi kan kau bisa begini. Kenapa? Sudah panik? Kok direvisi? Sudah panik? Enggak, saya Sudah panik. aja. Sudah panik? Maksudnya jangan merevisi lah, bro. Enggak. Malu. Temanya adalah apakah kitab itu dari langit? Saya tanya samamu. Lo kamu tadi mengatakan malaikat memberitakan. Bukan menurunkan gedebuk, apalagi menjatuhkan. Memang ada kitab yang gedebuk dari langit. Loh, kitabmu? Mana dalilnya? Lah itu dari surga, dibawa oleh Jibril. Taurat dari mana? Taurat dari mana? Saya tanya. Turun dari langit. Saya tanya. Taurat kitab itu turun dari mana? Kok disuruh jelasin Quran kok bahas Taurat? Tadi kan Anda sudah mengatakan Al-Quran itu Anda tuduh jatuh dari langit katanya. Terus saya bertanya. Mana dalilnya? Ya kalau nggak gedebuk gimana? Diwahyukan oleh Allah melalui Al-Quran. Ya caranya gimana caranya? Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqqa. Diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur, bukan berupa buku. Bukan berupa buku. Berupanya apa? Dia berupa wahyu. Oke. Wahyu sih. Wahyu sama buku bedanya apa? Beda, buku itu fisik. Kertas. Itu buku. Kalau wahyu itu ilham, pemberitaan, informasi. Lo apa? Kalau memang buku kitab, maka namanya Alkitab, bukan Al-Quran. Quran kan bukan buku. Bukan wahyu. Sekarang saya tanya, bukan al-wahyu. Sekarang saya tanya samamu. Kenapa? Kamu nangis? Kamu takut? Tauratnya Nabi Musa itu Alkitab atau bukan? Buku, iya. Iya, kitab Taurat. Apakah dari langit? Bukan. Turun gedebuk? Ditulis Musa. Ditulis oleh Musa. Terus Quran apa bedanya? Quran ditulis Muhammad. Terus apa bedanya dengan Al-Quran? Al-Quran ditulis Muhammad. Kamu ingin mengatakan itu? Al-Quran itu dituliskan. Ditulis Muhammad. Sahabatnya. Oh, bukan Muhammad. Bukan. Oh, kok bisa? Bisa. Kenapa tidak? Aduh apa? Harusnya sanadnya Muhammad ya. Oh iya, Rasulullah Muhammad SAW itu membacakan Quran, sahabatnya menuliskan. Bisa membaca toh? Oh iya bisa. Menulis nggak bisa? Nggak bisa, bukan dia menulis. Kalau menulis surat dia selalu menulis surat. Sekarang pertanyaan saya, apakah dengarkan? Apakah Yesus dengarkan? Apakah Yesus menerima firman? Yesus mendengarkan firman, menerima firman dari Allah Bapa. Oke. Firman yang didengarkan dari langit atau dari Pasar Senen? Dari Allah Bapa. Dari langsung, Tuhan. Dari langsung nggak lewat. Kalau Yesus nggak lewat broker, bro. Yesus dari Tuhan Bapa, Tuhan Bapa katanya. Oke. Muhammad dari siapa terimanya? Oke. Dengarkan. Lalu Nabi Isa, Yesus, dengar. Yesus menyampaikan itu kepada siapa? Ke seluruh umat manusia.
Coba kau tunjukkan ke saya di mana Yesus menyampaikan surat Paulus kepada Paulus. Di mana? Tidak ada yang mengatakan Alkitab dari langit. Oh, ketawa. Host. Ini saya boleh jawab gak? Ini orang gila ini. Nanya sendiri, jawab sendiri, ketawa sendiri. Ya lucu lah. Saya tanya, katanya kitabmu itu bukan kedebuk dari langit, tetapi nanti dituliskan kan, yang menerima wahyu Yesus. Nah, pertanyaan saya, wahyu yang Yesus terima disampaikan kepada Paulus itu kapan? Kok wahyu? Itu kan kitabmu yang wahyu kedebuk itu. Loh, wahyu 1 itu apa? Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Makanya kamu clearkan dulu. Loh, kok ketawa? Lucu. Ini orang ngomong sendiri, ketawa sendiri. Itu ciri-ciri orang Kamu apa? mengatakan, emang kitab itu wahyu? Emang loh, kitabmu mengatakan kitab wahyu kok? Dari mana kata wahyu itu diambil? Nama kitabnya. Wahyu 1 nomor 1, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan. Iya apa? Iya apa? Iya apa? Iya apa? Iya apa? Belum dijawab ini, Bos. Orang nanya sendiri, jawab sendiri, ketawa sendiri. Itu orang. Iya dong. Kamu katakan tidak ada wahyu, ternyata ada. Kita wahyu ada, isinya juga wahyu dari Allah diberikan kepada Yesus. Terus kamu apa? Yang saya tanya, wahyu yang ditulis, dengarkan. Wahyu yang diterima Yesus, kapan disampaikan kepada Paulus? Kapan? Kamu mau bahas kitab suci atau bahasa apa sih? Lah, kitab suci kan yang kita bahas. Kenapa kan kamu? Tadi sudah disepakati. Kamu salah minum obat. Apakah benar? Kamu salah minum obat. Apakah benar? Apakah benar kitab suci itu gedebuk dari langit? Kan sudah katakan tadi, Al-Quran disampaikan secara beransur-ansur melalui wahyu, pemberitaan malaikat. Turun atau tidak dari langit? Dinuzulkan berarti turun. Iya, dibuat di mana? Turun. Turun berarti. Iya, dibuat di mana? Dibuat di mana? Ayat suci Al-Quran itu disampaikan oleh malaikat Jibril secara beransur-ansur kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya dibuat di mana? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Disampaikan baginda kepada sahabatnya. Seluruh sahabatnya menghafalkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yesus dengarkan. Menulis, dengarkan. Yesus menerima firman. Sekarang kapan Yesus sampaikan firman itu kepada Paulus? Jawab. Itu 13 surat Paulus yang menulis, termasuk Matius, Injil, Ya, di mana Yesus menyampaikan firman kepada Paulus? Saya mau tahu. Itu Paulus yang menulis, itu 13 iya, surat saya tahu Paulus ngarang. Yang saya tanya, di mana Yesus menyampaikan firman kepada Paulus? Loh, itu 13 surat Paulus, surat yang menerima firman itu Yesus, bukan Paulus. Sekarang di mana Yesus menyampaikan firman yang diterima dari Tuhan disampaikan kepada Paulus? Itu kepada Yohanes, itu surat wahyu. Berarti Paulus, tulisan Paulus ini bukan wahyu. Matius, Markus, Lukas termasuk tanah perjanjian lama itu semua tulisan manusia. 14 kitabnya Paulus itu dapat dari mana? Kok kamu ngarep sih? Kamu mengharapkan kitab kami seperti Anda sih? Enggak. Saya tanya, Paulus menulis 14 buku yang luar biasa itu. Tuhan mati, manusia mati, kemudian bangkit menjadi Tuhan. Itu Paulus terima dari mana ilmunya? Paulus, Musa, semuanya, Matius, Markus, Lukas, itu semuanya mereka menulis. Mereka tidak pernah menerima gedebuk dari langit. Saya tanya Paulus itu menulis tulisan yang begitu banyak itu dari mana? Nanya ke seluruh agama, nggak ada yang kitab suci gedebuk dari langit. Saya tidak tanya gedebuk dari mana, yang saya tanya ilmunya dari mana Paulus itu. Topiknya kan gedebuk, bro. Ya tidak ada kita yang gedebuk dari langit, nggak ada. Nah itu tadi jatuh, turun. Ya, bagaimana? Bunyi nggak? Sekarang saya tanya, Torah itu dari mana? Torah kami, Torah Musa dari Musa. Dari Torah Musa, bukan Torah kamu. Kau kan Septuaginta, itu bukan Taurat. Saya tanya, Torah Musa dari mana? Torah Musa, Torah orang Kristen, bukan Torah Islam. Aduh, woi, jangan kau klaim ke Torahnya orang. Torah Musa yang diterima di atas bukit itu dari mana? Gedebuk dari langit. Itu kan kita yang gedebuk. Oh, kamu mengharap sih? Bukan mengharap. Kitab kami sama dengan kamu. Bukan mengharap. Kitab kau itu karangan. Jangan kau anggap bahwa kitabnya Nabi Musa itu adalah kitabmu. Kitabmu karangan bukan? Saya tanya, tunggu dulu, saya tanya, kitabnya Nabi Musa itu apakah gedebuk dari langit?
Nggak ada, orang Yahudi nggak beriman gitu. Terus kenapa berbentuk kitab? Ditulis. Ya ditulis, udah selesai. Sama dengan Al-Quran. Sekarang permasalahannya, Al-Quran ditulis manusia. sekarang permasalahannya kitabmu, Paulus, surah-surah Paulus ditulis oleh manusia. Paulus menerima, Paulus menerima. Oh jelas, memang siapa yang menulis? Pastikan dia Islam host. Agak aneh. Memang Al-Quran ditulis oleh manusia. Emang siapa yang menulis? Siapa yang menulis? Wow. Siapa yang menulis? Siapa yang menulis? Katanya Muhammad nggak bisa baca tulis. Lah dasar. Sekarang permasalahannya di kitabmu, surah-surah Paulus itu dari mana? Itu pertanyaan saya. Kamu kenapa nggak berani Dari jawab? Paulus kepada jemaat yang dia dirikan. Dari mana Paulus terima itu? Dari mana? Ya tulisan Paulus kok dari mana sih? Dari mana sumber ilmunya? Dari mana? Sumber ilmunya jelas. Dari mana? Dari mana? Paulus itu belajar. Belajar. Iya, Paulus itu dibimbing oleh Roh Kudus. Di mana dalilnya Paulus dibimbing oleh Roh Kudus? 1 Timotius 3. 1 Timotius 3. Segala tulisan ilhamkan. Aduh batuk. Aduh, saudara, tidak ada dalilnya di situ Paulus dibimbing oleh Roh Kudus, nggak ada. La haula wala quwwata. Yang jelas berarti tidak dari langit. Berarti tulisannya ini dari mana? Kalau bukan Roh Kudus yang bimbing, dari mana? Yang jelas tidak gedebuk dari langit. Bukan masalah jelas dari mana tulisan Paulus ini. Tulisan Musa, Yosua, Daud, semuanya tuh nggak ada gedebuk dari langit, bro. Aduh, parah. Nggak masalah, kami menghormati, kami amazing. Oke, berarti kamu sudah mengakui bahwa Paulus catatannya itu hanya karangan saja. Kamu akui? Tulisan Paulus? Kok karangan? Tulisan Paulus artinya karangan Paulus, betul? Tulisan Paulus, Markus, Lukas, semua Musa juga karangan Musa. Saya tanya, berarti Anda sudah mengakui mereka Paulus ini menulis karangan, betul? Musa menuliskan ajarannya. Oh, Musa itu Musa menerima wahyu dari Tuhan. Baca kemudian Yosua 22 nomor 5. Dia menerima. Yeremia 31 sampai 36. Menerima wahyu dengan menerima kitab beda, bro. Ya, menerima wahyu memang mereka. Nah, sekarang ketika mereka Quran menerima wahyu, Quran kita bukan. Setelah setelah dibukukan baru disebut kitab anak bau. Sekarang Paulus ini apakah dia itu ada ayatnya di Lauh Mahfuz itu sudah kitab buloh. Apakah Paulus ini menerima wahyu atau ini karangan dia saja? Jawab. Bro, sebentar ya, bro ya. Saya jawab ya, bro. Saya cuma pengen penasaran, bro. Kau mengatakan Quran itu bukan kitab buloh di Lauh Mahfuz? Oh, itu kitab. Itu jelas tuh. Lah ya itu, sudah. Terus apa permasalahannya? Kok kamu bilang bukan tadi setelah dibukukan? Maksudnya yang Al-Quran yang diwahyukan, yang dinusulkan di bumi ini yang saya maksud. Ingat Wahyu 10 nomor 10. Ada kitab yang dibawa oleh malaikat tapi dimakan. Ingat itu. Makan kambing? Enggak ada. Bukan. Ada. Mari kita baca Wahyu 10 ya. Makanya belajar kamu Justin. Ya, kita belajar. Saya kan pengen belajar Islam. Di dalam Wahyu 10 nomor 10, lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat dan memakannya di dalam mulutku. Ya, apa yang makan? Ia merasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya perutku menjadi pahit rasanya. Oke, jadi ada yang memakan kitab dari malaikat. Nah, ini kitab sudah berbentuk buku atau bukan? Bukan. Loh, kok bukan? Di situ dikatakan Biblia Ridion. Artinya buku. Kan nggak dimakan. Gulungan kitab. Ini ada gulungan kitab, bahasa Yunaninya ada. Iya, itu Biblia kan Ridion. Hey. Gulungan kitab. Gulungan sebuah kitab dalam bahasa Yunani, Biblia Ridion. Belajar kamu, belajar. Ada kitab, gulungan kitab yang dibawa oleh malaikat lalu dimakan. Sama siapa? Mana aku tahu? Ini kitabmu, siapa yang makan? Entah itu serigala kah atau apa yang makan? Wallahu alam. Berarti belum jelas ya? Ya, itu dari tamu, kitabmu yang memberitakan itu. Iya. Berarti ada kitab yang dimakan, kitab Injil itu. Wallahu alam. Ini dikatakan Biblia Ridion. Artinya gulungan kitab. Iya, kenapa Allah tidak mengingatkan ada kitab yang dimakan? Kenapa jadi ke Allah? Ini wahyu karangan Markus. Ini Markus yang mengarang. Allah kan menyuruh kalian baca kitab Injil, bro. Loh, Injil yang di mana? Injil yang mana? Yang mana? Injil itu sudah disembunyikan. Kenapa Allah tidak menjaganya? Loh, memang ada perintahnya untuk menjaga? Itu kan milik Allah, Injil. Iya, betul. Memang ada perintahnya untuk menjaga.
Loh, kok perintah siapa? Allah menjaga barang Lah, kepunyaannya. Oh, enggak seperti itu. Anda jangan asumsi. Laksana Quran Allah Berarti- memerintahkan untuk Iya. menjaga. Berarti Ada. Allah Ah. kemalingan gitu. Larinya ke Allah. Jadi Anda sudah mengakui bahwa Taurat dan Injil Ini itu dari orang Allah. aneh. Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Anda mencaci Sekarang saya tanya. Injil, padahal Injil buatan Allah. Loh, apakah Injil yang dimaksud di Wahyu 10 nomor 10? Lu ya Injil yang asli mana? Injil Kamu yang asli katakan yang hilang. Kok ketawa? Lah iyalah, kamu lucu. Giliran terdesak, Anda mengakui bahwa Allah itu yang mengeluarkan Injil. Terdesak dia. Saya bertanya ke Anda, kenapa kamu tadi? Kalau kamu tidak tahu yang makan siapa, lucu, kenapa lucu. Allahmu tidak memberitahu? Kenapa jadi ke Allah? Kitabmu di dalam Wahyu 10 nomor 10 ada yang makan. Kenapa larinya ke Allah? Kitab kami Injil kan diakui oleh Allah juga. Ya, kitab Injil itu di dalam Al-Quran diterangkan oleh Allah telah disembunyikan. Makanya yang Siapa yang menyembunyikan? ahli kitab. Siapa? Ahli kitab. Ya siapa? Ahli kitab. Ya siapa itu? Ahli kitab. Ahli kitab. Ya ahlal kitab qad ja'akum Iya, rasuluna siapa tersangkanya? yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Siapa? Ahli kitab. Ini orang ditanya kok ahli kitab itu kan banyak. Emputan ahli- tular juga. Yang jelas ahli tulis, kitab. Memang masih ada ahli kitab yang pegang Beberapa Injil hari ada. ini. Saya tanya, memang masih ada ahli Lu kitab tanya pegang Injil? Allahmu dong, kenapa Ya, kalau disembunyikan tanya- nggak ditangkap Tanya itu? Allah nggak tanya. Ini orang aneh ini. Aneh-aneh. Giliran kitabnya dimakan, larinya ke Allah. Tapi kalau menghujat Al-Quran, jago. Menghujat Allah, jago. Saya tidak menghujat, saya Giliran bertanya. koplak, kitabnya Betul dimakan. Saya nggak menghujat. Ternyata sebelum Benar sampai ke nggak? bumi, kitabmu sudah dimakan duluan. Makanya tidak ada kitab sampai ke Kristen yang ada Berarti kamu karangan Paulus. percaya Anda ada sudah akui kitab kan? yang dimakan? Tadi Anda akui bahwa Paulus itu mengarang kitab, betul? Loh, pengarang itu bukan konotasi negatif. Bro. Iya, Anda akui nggak bahwa Paulus mengarang? Saya tanya. Pengarang buku. Nah, itu tidak Saya ulang, semuanya saya ulang. Karena Anda tidak memahami. arti Anda pengarang. akui tidak Paulus mengarang kitab? Anda akui enggak? Saya menggunakan kata penulis tadi. Kau yang Nah, memaksakan. Tulisannya ini dikarang atau dari pewahyuan? Loh jelas itu tulisan itu berisi ilham Roh Kudus. Di mana Tapi dalilnya bukan Yesus? ilham. Di mana dalilnya Yesus kedatangan Roh Kudus? Di mana dalilnya? Loh, kok Yesus yang menulis bukan Yesus? kok? Paulus. Di mana dalilnya Paulus kedatangan Roh Kudus? Nah, kanon Nah. Alkitab, konsili gereja. Loh, sabar dong, Bro. Kamu kan pengen belajar nih. Konsili itu mengkanon Oke, Dinda Ken, saya serahkan kepada Dinda Perah. Udah, kamu nggak ada ilmu. Sayang, sangat disayangkan. Ya, kamu belajar lagi, susah Saudara ya. Justin. Berarti kesimpulannya